Apa itu, Dok? Iya, Silakan, baik. Dok. Jadi selama ini kan kita sering dengar hipertensi, hipertensi itu apa gitu ya. Nah, batasan hipertensi itu sudah sangat jelas dan sudah disosialisasi oleh eh, Kemenkes gitu ya. Saya akan share slide ya, izin ya Pak ya. Silakan, Dok. Ya, jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya. Jadi kita harus membedakan antara tekanan darah dan denyut jantung. Kalau tekanan darah tuh tekanannya, kalau denyut jantung tuh berapa kali berdenyut gitu. Ini buat teman-teman yang awam ini sering sekali dikasih pertanyaan seperti ini. Nah, tekanan darah tinggi satu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 104 lebih atau sama dengan 140 milimeter air raksa, atau tekanan darah diastolik dan atau tekanan darah diastolik lebih sama dengan 90 milimeter air raksa atau milimeter Hg. Nah, bisa salah satu sama dengan atau lebih dari 140, tetapi yang diastoliknya masih di bawah 90, atau yang sistoliknya di bawah 140 tapi diastoliknya sudah lebih dari atau sama dengan 90, atau dua-duanya tinggi. Nah, itu kriteria dari hipertensi atau darah tinggi. Jadi, Dok, saya bertanya sedikit, Dok. Jadi kalau orang bilang, oh darahnya bagaimana? Oh 140 dan 140 per 190. Berarti itu Ya, jadi adalah sistoliknya tekanan 140 darahnya. dan Iya, diastoliknya 90. iya, ya. Kadang-kadang orang terbalik-balik ya. Tapi yang disebutkan itu adalah sistolik dulu, baru per diastoliknya. Bukan 90 per 140 jadinya, tapi Iya, 140 per 90. ya. Ini bukan Atau, matematika, oke, terima tapi kasih, Dok. ini adalah data yang disampaikan, data hasil ukur yang disampaikan. Nah, saya ingin menambahkan, Pak, hipertensi itu sebetulnya disebut adalah silent killer karena sering tanpa keluhan, jadi penderitanya tuh nggak tahu kalau kalau dia tuh sudah darah tinggi. Dari data 2013, 36,8%, yaitu sepertiga, yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan yang diperiksa, oh ini tinggi gitu ya. Tapi hanya 0,7% yang minum obat. Ya, Karena tidak tahu, Dok. dengan berbagai alasannya. Ada yang minum, ada yang tidak mau minum, ada yang minum terus stop gitu. Ada yang tidak ada obatnya, cuma diukur terus. Oh, diukur misalnya ketemu diukur, ini darah tinggi, harus berobat. Iya, tapi dia tidak berkunjung lagi. Bisa seperti itu. Tapi ini adalah data. Jadi sebenarnya yang ketahuan itu hanya sedikit. Jadi kalau bisa digambarkan seperti ini. Datanya seperti ini, sebetulnya kasusnya itu banyak sekali. Itu Atau Pak. mereka menganggap remeh mungkin, Dok, atau bagaimana itu sehingga terjadi seperti ini. Ya bisa, bisa macam-macam. Tapi bisa juga tidak periksa sama sekali. Nanti ketahuannya kalau sudah sakit gitu. Jadi yang hanya sadar mereka sakit 30% lebih saja, Dok. Sedangkan Yang sisanya sakit tapi nggak ketahuan, tahu ya. Nggak ngerti itu. yang terperiksa atau yang diperiksa atau yang memeriksakan diri atau yang medical check up terus ketahuan. Penyebab gejala hipertensi apa, Dok? Iya, eh, kalau kalau di sini sudah disampaikan ya, sering tanpa keluhan, sering. Tapi orang-orang yang sudah menderita darah tinggi kadang-kadang sudah ngerti, oh kalau keadaan saya seperti ini tuh tensi saya lagi naik gitu. Nah, ini adalah faktor risiko hipertensi. Ada dua, kita kelompokkan menjadi dua ya.
faktor risiko hipertensi. Satu yang kita tidak bisa apa-apain atau tidak bisa dimodifikasi, yang satu yang bisa dimodifikasi. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menekan timbulnya hipertensi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu umur ya. Kita senang usia tua tambah usia, tapi dengan bertambahnya usia risiko untuk hipertensi menjadi lebih besar. Kemudian jenis kelamin. Pria mempunyai risiko 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibanding wanita. Kemudian setelah memasuki menopause, ini pada wanita ya, setelah 50 tahun, sekitar 50 tahun ya menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat. Jadi seringkali ketemu ibu-ibu yang saya tadinya nggak darah tinggi kok, loh kok tiba-tiba ketahui saya darah tinggi ya, ini pada lewat 50 atau dekat 50 atau waktu saat-saat berhenti haid, terus tekanan tekanan darah tingginya jadi muncul. Atau lagi setelah usia 65 tahun, akibat faktor hormonal pada wanita, kejadian hipertensi lebih tinggi daripada pria. Jadi kalau pada waktu muda pria mempunyai risiko lebih tinggi, setelah usia 65 risiko wanita lebih tinggi dan ada riwayat keluarga. Nah, ini yang kita tidak bisa apa-apakan atau tidak bisa dimodifikasi. Tapi kita tahu bahwa oh kalau dengan bertambah tua saya berisiko untuk terkena hipertensi. Risiko yang dapat dimodifikasi, nah ini banyak nih. Jadi kita bisa berusaha untuk menghindari terjadinya hipertensi atau kalau sudah terkena hipertensi bisa kita tekan. Nah ini dari berbagai hal. Satu, kegemukan atau obesitas. Kedua, merokok. Jadi pesannya bukan kurangi rokok, tapi stop rokok. Kurang aktivitas fisik. Nah, ini yang selalu saya kan bekerja sepanjang hari, sibuk ya. Kalau bekerja sepanjang harinya itu adalah duduk sepanjang hari, artinya aktivitas fisiknya itu kurang. Jadi harus bagaimana? Ya harus ekstra waktu untuk olahraga. Kemudian diet tinggi lemak. Jadi makanan-makanan yang tinggi lemak yang kemudian menyebabkan kolesterol jadi naik, trigliserid jadi naik, itu juga kolesterol tinggi dan trigliserid yang tinggi itu juga berisiko untuk menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Konsumsi garam berlebihan. Nah, ini sangat jelas ya, karena natrium atau garam itu akan mengikat cairan sehingga menyebabkan cairan dalam pembuluh darah jadi lebih banyak dan tekanan menjadi lebih tinggi. Dislipidemia ini adalah kolesterol yang tinggi atau trigliserid yang tinggi atau HDL yang rendah. HDL yang rendah biasanya pada orang-orang yang tidak olahraga atau sangat rendah berolahraga. Konsumsi alkohol berlebihan dan stres. Wah. Nah, ini risiko yang dapat dimodifikasi. Kalau yang sebelah sini yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, Jadi ada memang bawaan dan satu bukan dok berarti ya? Iya benar. Nah, kalau gejalanya tadi sudah saya sampaikan beberapa kali, biasanya tidak ada gejala, tapi kadang-kadang orang-orang tertentu itu yang sudah apalagi yang sudah sensitif terhadap dirinya, oh saya tahu nih kalau kayak gini tensi saya lagi naik, atau dia juga tidak tahu tapi kenapa sakit kepala, pusing, nggak sembuh-sembuh, ternyata tensinya tinggi. Ada keluhan lain yaitu rasa sakit di dada, gelisah, nggak enak gitu, nggak nyaman gitu ya. Penglihatan kabur, mudah lelah, dan jantung berdebar-debar. Tapi ini sebetulnya tidak spesifik gitu ya. Berarti dok, kalau rasa sakit di dada dan jantung berdebar-debar, orang bisa kesalahan dengan sakit jantung juga. Ya bisa salah dengan penyakit-penyakit lain, tapi sebaiknya untuk untuk tahu bahwa apakah kita hipertensi atau tidak, ya ukur tekanan darah gitu. Oke dok, Alat ukur komplikasi juga apa saja banyak dok? ya. Gimana? Sorry, Sorry. komplikasi apa saja bisa terjadi kalau kita hipertensi dok? Banyak.
ya. Jadi untuk hipertensi kalau sudah ada dan tidak diobati dan terus-terusan itu bisa menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan stroke ya, pecah pembuluh darah karena tekanan darah terlalu tinggi. Penyakit ginjal, jadi ginjal kalau diberi tekanan terus tinggi terus-terusan dia juga akan akan rusak. Kemudian retinopati, bisa juga pecah pembuluh darah di mata, tekanan darah tinggi karena tekanan darah yang tinggi di mata. Kemudian penyakit pembuluh darah tepi, ini juga ya, gangguan saraf dan gangguan di otak karena tekanan darah yang tinggi itu. Jadi banyak komplikasinya akibatnya. Nah, ini juga hal yang sama yang tadi dijelaskan di depan. Nah, ini juga diulangi lagi dari slide ini juga hanya 0,7% orang yang terdiagnosis yang minum obat. Jadi sudah kasusnya banyak, yang minum obat itu ternyata sedikit gitu. Padahal hipertensi yang tidak ditangani itu bisa menyebabkan berbagai penyakit gitu Pak. Jadi penyakitnya Jadi banyak tuh. iya dok, kelihatannya efeknya mirip-mirip dengan penyakit diabetes juga dok ya, efek-efeknya semuanya ini. Ke jantung, kemana-mana, ke mata, Iya, segala macam itu ya. menyebabkan Tapi kalau kerusakan diabetes berbagai mungkin orang organ. merasa, kalau diabetes orang mungkin merasa lebih kelihatan sebab akibatnya kelihatan dok. Misalnya diabetes itu orang lemes bener gitu ya, kenanya kemana gitu. Kalau hipertensi ini mungkin dianggap remeh, nggak apa-apa, saya masih kuat gitu ya, masih bisa gitu menangani hingga Ya, mereka tidak malah minum atau obat. nggak tahu, tidak tahu kalau hipertensi, tidak pernah periksa, tahu-tahu sudah rusak organ tubuhnya. Oke, Bisa bagaimana dok begitu. pencegahannya dok? Dan kalau sudah terlanjur hipertensi, bagaimana gitu kita dok pencegahannya ini? Nah, sebelum ke pencegahan, terkait pertanyaan yang tadi ya Pak, saya ingin share satu video ya Pak ya. Silakan dok. Ya, jadi video ini bagus, informasinya semoga lebih menjelaskan hipertensi dan ke penyakit itu seperti apa. Nah, Silakan. ini tapi suaranya tidak saya suarakan, saya akan menjelaskan ya Pak ya. Jadi, nah tekanan darah tinggi itu adalah kita bicara mengenai aliran darah di arteri, yaitu darah yang diedarkan ke seluruh tubuh, dan vena di balik ke tubuh. Nah, ada yang disebut tekanan darah sistolik, itu adalah tekanan darah pada waktu jantung memompa darah. Ini yang disebut sistolik. Nah, diastolik itu pada waktu jantung terisi darah kembali. Jadi ada sistolik, ada diastolik, ya. Biasanya sehari-hari dia tekanan darah itu punya pola, lebih tinggi pada pagi hari dan lebih rendah pada malam hari. Nah, tekanan darah tinggi itu kalau tekanan darah di atas 140 per Sistoliknya 90. ya. Tetapi sekarang ini ada rekomendasi baru, yaitu tekanan darah itu tinggi, disebut tinggi itu udah kalau 130 sampai 139, 80 sampai 89. Normalnya kurang dari 120 dan kurang dari 80. Nah, tekanan darah tinggi yang terus-terusan akan merusak pembuluh darah dan menyebabkan berbagai penyakit, stroke, aneurisma, kerusakan jantung, ginjal, mata, disebut silent killer. Nah, ada dua kelompok, yaitu dibagi menjadi primer dan sekunder hipertensi. Primer itu penyebabnya tuh hal-hal seperti ini, tidak sangat bukan karena penyakit, tetapi kalau yang sekunder itu disebabkan oleh penyakit. Nah, usia itu dan penyakit berpengaruh pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang semakin kaku dan semakin sempit
menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Ya, tekanan darah tinggi itu penyebabnya adalah dari pembuluh darahnya atau dari jantung. Jadi dua. Nah, kedua hal ini inilah yang apa ya, obat itu dasarnya adalah kedua hal itu. Nah, bagaimana tata laksananya? Ya ini gaya hidup ya. Obat darah tinggi ada beberapa jenis, yaitu membuka pembuluh darah atau melebarkan pembuluh darah ini ya, dengan berbagai obatnya. Obat yang merangsang buang air kecil, dan obat yang mengatur jantung, denyut jantung. Nah, ini obat-obat ini biasanya dipilih oleh dokter disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Nah, menjawab pertanyaan Pak Gustal mengenai pencegahan dan pengendalian hipertensi, ya ini uh, untuk mencegah dan mengendalikan kalau sudah ada penyakit. Satu, mengurangi konsumsi garam. Anjurannya tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Ini bisa dicampur dalam makanan. Ya, jadi kalau yang suka makan asin, hati-hati dengan darah tinggi. Atau kalau sudah darah tinggi, nah apalagi saya pernah punya pasien darah tinggi, minum obat teratur, pada waktu kontrol dia bilang begini, saya tuh obat teratur kok tekanan darah saya tinggi. Setelah ditanya-tanya-tanya, ternyata habis makan emping. Emping ditabur garam. Empingnya tidak menyebabkan darah tinggi, tapi garamnya yang menyebabkan darah tinggi. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur. Ini ya, ini pesan yang sangat sekarang yang sangat sering digaungkan. Jalan kaki 3 kilometer atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali seminggu. Ini WHO dan Kemenkes sudah menganjurkan ini berulang-ulang. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang, salah satu dasarnya adalah piring makanku. Ini kalau sekali makan itu anjurannya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan mempertahankan berat badan ideal. Jadi kalau yang belum ideal tolong diusahakan menjadi ideal. Dan menghindari minum alkohol. Kalau sedikit boleh nggak alkohol? Ya, semakin banyak tekanan darahnya semakin tinggi, semakin sedikit ya mungkin tidak naik tapi bisa saja naik gitu ya. Ada eh, ada apa slogan yang sekarang dipopulerkan, yaitu kendalikan hipertensi dengan patuh. P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Ini penting sekali, periksa kesehatan, karena yaitu silent killer dan seringkali tidak bergejala. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi jangan kalau udah minum obat, tekanan darahnya turun terus nggak periksa lagi. Nah, kadang-kadang dan seringkali tekanan darah itu menjadi bagus karena obat. Begitu obatnya di stop, tekanan darahnya naik lagi. Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokter dengan sangat baik ya. Kemudian T, tetap diet dengan gizi seimbang. Meskipun tekanan darahnya sudah normal dengan obat, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman, olahraga yang sehat. Ya. Kemudian H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat karsinogenik lainnya. Nah, ini apa hmm, pedoman apa anjurannya adalah seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah bicara gizi seimbang, ini saya tunjukkan gambar yang besarnya, yaitu gizi seimbang itu kita makan makanan pokok sepertiga dari piring yang kita makan, sepertiga piring dengan sayur yang sama banyaknya ya, sepertiga piring juga. Buah itu setengahnya dari sayur, dan lauk pauk itu setengahnya dari makanan pokok. Jadi sangat salah kalau ngurangin makan
karena lauknya enak, saya naikinnya sedikit saja, terus nambah lauk, itu salah. Atau saya nggak suka sayur, nggak makan sayur. Nah, kalau kita nggak makan sayur dan tidak makan buah, pasti kita ingin kenyang. Oleh sebab itu, kita akan dengan kepengen kenyang ya kita pasti akan makan nasi atau makan karbonya lebih banyak, juga lauknya. Ini adalah contoh makanannya ya. Sebenarnya kita bisa makan macam-macam, terserah kita aja. Tidak harus nasi, bisa kentang, bisa nasi merah, bisa mie singkong ya untuk karbonya sayur sama banyaknya. Sebetulnya kalau dibilang sayur sama banyaknya dengan karbo, nggak banyak banget juga. Orang sangat ketakutan makan sayur banyak, nanti nggak enak. Sebenarnya sayur ya tergantung bagaimana kita memasaknya, buah dan lauknya. Ya, ini contoh kalau di makanan. Nah, anjuran yang tadi, eh, anjuran garam tidak terlalu banyak atau 1 sendok teh, itu ini adalah anjuran dari gizi seimbang juga di piramida makanan 1 sendok teh. Ya, selain juga yang lain-lain ini melengkapi anjuran makan sehat. Nah, ini ya. Jadi untuk hipertensi atur pola makan Anda dengan gula, batasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok makan per hari, garam kurang dari 1 sendok teh per hari, batasi makanan olahan dan cepat saji. Sebenarnya makanan olahan dan cepat saji tidak semuanya banyak garamnya, tapi yang cukup banyak garam itu biasanya makanan kaleng. Dan hati-hati dengan bumbu-bumbu dan chips yang sangat gurih dan sangat asin. Ya. Dan protein dan lemak, batasi makan berlemak yang digoreng kurang dari 5 sendok makan minyak per hari. Ya, kalau makanannya mau digoreng, terus goreng tepung, nah itu makin-makin. Buah dan sayuran, jangan lupakan makan buah dan sayur berapa porsinya ya tadi. Sayur sama banyaknya dengan karbohidrat. Ini adalah contoh perhitungan. Ya, kalau makan seperti ini dengan 2 potong lauk, kita dapat yang digoreng, kita dapat 565 kalori. Kira-kira perhitungannya sekali makan. Kalau kita tidak makan buah dan sayur, kita tuh pasti kepengen kenyang. Dengan pengen kenyang, kita makan lauk lebih banyak dan karbo lebih banyak. Akibatnya, kalori kita bisa 2 kali lipat. Nah, ini untuk yang ingin menurunkan berat badan dan yang untuk ingin sehat ya, ya jadi kelebihan kalori kalau sudah seperti ini, gitu Pak. Dan makanan itu punya tugas masing-masing, nggak bisa ditukar-tukar. Saya nggak suka sayur, boleh nggak makan buah lebih banyak? Karena tugasnya itu berbeda-beda. Makanan pokok sebagai sumber energi, lauk pauk sebagai sumber protein atau mengganti sel yang rusak. Mengganti sel yang rusak ini kalau untuk anak-anak itu membuat sel baru untuk pertumbuhan. Ya. Kemudian sayur sumber serat, vitamin, mineral, dan buah sumber serat, vitamin, dan mineral, tetapi juga merupakan sumber gula. Jadi untuk makan sehat sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam, dan 2-3 kali selingan. Tentu saja tergantung dengan kegiatan kita. Kalau kegiatan kita lagi ini dokter yang jaga malam atau perawat yang jaga malam atau polisi yang jaga malam ya jelas aturan makannya tidak sama persis seperti ini. Gitu Pak. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk tubuh kita selalu nyaman, makanlah teratur, makan selingan, makan selingan, makan selingan. Tidak seperti ini. Kapan-kapan ada makanan banyak, kapan-kapan tidak ada makanan. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, dokter. Terima kasih atas presentasinya. Kalau dilihat dari presentasi Bu Dokter ini, obat terbaik sebenarnya makan sehat, Dok ya. Iya, benar. Bagaimana itu? Dan makan sehat itu bukan berarti tidak makan pantang makan yang lain-lain. Makan sehat itu sebenarnya apa juga harus dimakan. Justru harus lengkap.
Yang penting seimbang istilahnya dok ya. Itu memang Seimbang. sebutan untuk cara makan seperti itu, pola makan seperti itu disebut gizi seimbang. Baik dok. Dok, sering saya mendengar hoax-hoax atau berita, bukan saya nggak tahu itu hoax atau bukan. Mungkin dokter lebih tepat untuk menerangkannya ya. Informasi gitu Ba- ya Pak, maksudnya ya, informasi banyak kesehatan gitu orang ya. bilang minum obat Hmm. darah tinggi itu nanti terus-terusan kena ke ginjal loh katanya. Itu pertama yang saya sering dengar, paling sering. Wah, pokoknya jangan minum obat eh, darah tinggi itu Terus-terusan gitu. kenanya serangan ke ginjal. Kedua, hoax yang saya paling sering saya dengar juga, makan daging kambing itu tidak boleh kena tekanan darah tinggi katanya. Atau makan daging kambing atau durian itu bisa kena darah tinggi katanya. Nah, ini dua hal yang ingin saya mungkin bisa diterangkan oleh dokter, apakah benar ini? Baik Pak, terima kasih ya eh, pertanyaan tentang hoaxnya. Jadi sebenarnya yang pertama tadi kalau makan obat terus-terusan takut sakit ginjal. Kalau hipertensi tidak diobati atau berobatnya tidak baik, itu malah akan menyebabkan komplikasi sakit ginjal. Tadi sudah jelas ya, salah satu komplikasi dari darah tinggi adalah eh, gangguan ginjal sampai gagal ginjal. Jadi kalau nggak minum obat, malah akan lebih cepat kena gagal ginjal. Kalau minum obat, kalau minum obat, tekanan darah akan di batas normal, sehingga malah terhindar dari sakit ginjal. Gitu, Pak. Jadi pilih yang mana? Mau sembuh atau makin Ya, sakit istilahnya begitu dok ya. Saya pilih yang nah mau yang sembuh aja dok. iya oleh sebab dan seringkali pasien itu merasa saya sudah tekanan darah saya sudah normal, jadi tidak mau minum obat lagi. Tapi seharusnya itu sesuatu yang salah. Karena harus konsultasi lagi ke dokter, tekanan darah saya sudah normal, apakah obat saya harus boleh diturunkan dosisnya eh, ataukah harus dilanjutkan dengan dosis yang sama. Nah, itu dokter akan memberikan anjuran. Ini juga berlaku pada diabetes, gitu Pak. Baik dok, Pak, cukup saya mau jelas. izin minum dulu sebentar. Silakan dok. Saya juga menyusul nanti, tapi saya bacakan dulu. Tadi hoax kedua belum dijawab dok ya, mengenai makan daging kambing atau makan durian itu eh, akan menyebabkan tekanan darah naik katanya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, dok. Apakah ini benar? Itu tidak benar ya Pak ya, Tidak benar, dok. tidak benar. Karena tidak ada unsurnya menyebabkan tekanan darah naik. Justru makanan yang asin atau yang garam-garam itu yang menyebabkan tekanan darah naik. Sebenarnya bisa ceritanya mungkin demikian ya. Kalau makan daging terlalu banyak, itu yang naik adalah kolesterol dan trigliserid. Nah, kolesterol dan trigliserid itu menyebabkan tekanan darah itu naik. Pada Jadi, kasus, sorry, silakan, dok. Silakan. pada kasus makan makan duren, sebetulnya orang makan, boleh nggak sih orang diabetes, orang hipertensi makan durian? Boleh, tapi anjuran makan durian itu adalah seperti makan buah yang lain. Anjuran makan durian itu kalau durian kita ya, yang durian durian Indonesia, Pak, durian apa sih namanya? Itu sekitar 2 sampai 3 buah itu sudah cukup untuk melengkapi sekali makan. Tapi kalau durian yang dagingnya tebal banget, terus bijinya kecil sekali, ya mungkin satu sudah cukup. Nah, orang makan durian biasanya itu bukan sebagai durian itu adalah buah yang dimakan bersama dengan makan, kan yang tadi ya anjuran itu. Tapi pas yuk kita pergi main makan durian, terus nah makannya berapa sampai kenyang. Nah, berapa banyak?
Ya mungkin sangat banyak. Dan ingat bahwa buah itu adalah sumber gula, sehingga gula naik. Gula naik menyebabkan jadi pada orang diabetes nih ya, gulanya naik. Nah, gula naik ini juga menyebabkan tekanan darah jadi naik. Jadi semua sebab Jadi akibat dah. ya sebenarnya sih kalau terus makannya gimana? Ya balik lagi ke gizi seimbang seperti tadi. Istilahnya dok, jangan makan duriannya sebutir sendiri, bagi-bagi dong teman-teman gitu, share satu butir berlima gitu Iya, ya intinya ya. Ya, terima kasih dok benar. atas penjelasannya dok. Ya, jadi dari hasil presentasi dokter ini, mungkin saya mau sedikit merangkum apa yang kita bicarakan, apa yang dipresentasikan. Pertama, menurut saya rangkumannya adalah apa itu tekanan hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah sekitar 140 dan 90. Betul, Dok ya? Itu ya. Kedua, Maaf Pak, saya komplik koreksi, bukan sekitar, lebih atau sama dengan lebih 100 atau sama 140 dengan 140 ya. 140 dan Sedang. atau diastolik lebih atau sama dengan 90. Itu lebih tepat dari seorang Ya. dokter yang menyampaikannya. Itu eh, konklusinya ya. Kedua, komplikasi hipertensi itu menyebabkan komplikasinya adalah penyakit jantung, ginjal, mata, pembuluh darah tepi, gangguan syaraf dan otak. Iya, Itu benar. komplikasi yang disebabkannya. Aturan makan pada hipertensi katanya. Diet harus gizi seimbang konklusinya. Yang terbaik adalah diet dengan gizi seimbang. Batasi Iya, konsumsi garam 1 sendok teh per hari. Itu kira-kira yang saya catat dari iya, apa yang kita bicarakan malam ini, Dok. iya, Betul begitu, benar Dok? Pak. Betul sekali. Ya. Eh, dari pemaparan dokter jelas bahwa kita harus hidup teratur, menjaga berat badan kita, kebutuhan harus kita penuhin sesuai dengan apa yang harus kita butuhkan. Kira-kira demikian dokter ya. Iya Pak. Mute dokter. Oke, masih ada Iya yang Pak. disampaikan dok? Eh, Rasanya sudah semua, tapi tadi di anjuran apa dari Kementerian Kesehatan ya sebetulnya ini anjuran sehat itu ada menjaga berat badan ideal. Jadi kalau masih ada waktu saya akan share satu slide, bisa Pak? Silakan, silakan dok. Baik, jadi ini ya. Nah, ini adalah rumus indeks massa tubuh atau menentukan gemuk atau kurus. Saya belakangan ini sedang banyak melayani medical check up terkait dengan apa berat badan, asupan gitu ya. Dari yang saya perhatikan, banyak pasien medical check up yang dia nggak tahu kalau dia itu obesitas. Dia merasa saya nggak lebih gemuk dari teman-teman saya. Jadi bandingannya adalah teman-teman saya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman yang ada di sini bahwa prevalensi obesitas, overweight obesitas, atau berat badan lebih, prevalensi itu jumlah orang yang kena overweight dan yang overweight dan obesitas tuh udah tinggi sekali Indonesia. Sebelum pandemi itu Hmm. angkanya sekitar 35%. Itu yang berat badan lebih. Yang ini ya berat badan lebih sampai ke obesitas. Nah, pada wanita itu lebih tinggi lagi di atas 45%. Bayangkan di Jakarta, berarti 2 orang perempuan, satu gemuk, satu tidak gemuk. Sedangkan untuk yang kurang gizi cuma sekitar 13 atau 15%. Jadi yang normal itu kalah banyak dengan yang overweight obesitas. Nah, mari kita sama-sama menghitung kalau teman-teman di sini berminat menghitung ya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter 2 kali baginya. Jadi kalau misalnya tinggi berat badannya Pak Gusal misalnya 70 gitu ya. Saya nggak tahu beratnya berapa. 70 kali ya. Dibagi tinggi badan 175, 1,75 bagi sekali lagi 1,75. Kalau angkanya berkisar 18,5 sampai 22,9, ini
berat Normal badannya gitu ya. normal. Iya. Nah, buat yang berat badan lebih, ini sudah berisiko untuk uh, terjadi darah tinggi. Nggak cuma darah tinggi sebetulnya, semua penyakit-penyakit yang non-infeksi, misalnya darah tinggi, diabetes, kolesterol, terus asam urat, nah itu semuanya. Nah, langkah pencegahannya bagaimana? Yaitu mengatur pola makan sehat, tetapi tetap bergizi. Tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Perbanyak ini kalau memang konsumsi buah dan sayurnya kurang, tapi biasanya pada orang yang obesitas, memang konsumsi buah dan sayurnya itu kurang. Kemudian lakukan aktivitas fisik atau tingkatkan aktivitas fisik dan latihan fisik atau olahraga. Jadi kalau meskipun ada pasien saya gini Pak, saya sudah olahraga, berat saya kok belakangan ini malah naik. Ya olahraganya dia tetap, tapi ternyata pekerjaannya dia berubah karena tadinya dia bekerjanya itu harus keliling-keliling kantor. Nah belakangan kerjanya harus duduk di belakang meja. Ini juga sangat pengaruh. Kemudian tidak mengonsumsi rokok dan alkohol, jaga berat badan ideal nih ya. Jika indeks massa tubuh sudah lebih dari 27, konsultasikan ke dokter. 27 itu cukup besar, tapi banyak orang yang konsultasi sebelum 27 itu akan lebih baik. Nah, ini Pak, pedoman untuk uh, berat badan. Baik dok. Rasanya itu sebagai penutup dari dokter ya, Ya, bonus tentang ya obesitas yang dapat benar. menyebabkan orang hipertensi dan juga diabetik. Jadi obesitas adalah salah satu pangkal dari diabetik dan hipertensi yang harus Ya, kita dan perhatikan. penyakit Itu lain. pesannya. Itu pesannya dari ibu dokter kita. Terima kasih dok atas presentasinya. Um, kita akan masuk ke acara Q&A, question and answer. Teman-teman ingat jangan meninggalkan tempat dan dengarkan pada akhir acara question and answer akan ada hadiah yang akan kita bagikan. Kita mulai pada pertanyaan nomor 1. Ini dari kawan setia kita, Ibu Novi. Ibu Novi ada di mana ini? Ibu Novi, apa kabar? Malam Pak Gazal. Maaf ya tadi Malam saya Bu nggak bisa Novi. hadir ya. Dokter semuanya. Oke, Bu Novi tolong bacakan pertanyaannya dok. Bu Novi. Saya tadi menanyakan dok, kalau yang saya tanya tidak sesuai dengan tulisan, soalnya udah hilang tulisannya kemana ini ya. Ini dok, kalau sudah rutin, maksudnya kalau sudah kita punya darting ya, apakah obat rutin itu harus tetap diminum walaupun setiap periksa kelihatannya normal gitu, apakah tetap harus diminum itu obat rutin yang diminum setiap hari, begitu dokter. Terima Pertanyaan yang kasih. common selalu ditanyakan orang. Kenapa harus minum kalau sudah sembuh? Gitu katanya. Ya, betul dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip juga ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita sudah ketahuan darah tinggi, terus dikasih obat, dan diminum harus terus-terusan sampai jadwal kontrol ke dokter. Setelah di dokter, tekanan darah normal, nah biasanya dokter akan menganjurkan dilanjutkan. Nah, kenapa dilanjutkan? Karena tekanan darahnya membaik atau menjadi normal karena obat. Tetapi dokter biasanya akan mengevaluasi. Misalnya gini, oh tekanan darah tingginya karena stres. Ternyata stresnya sudah hilang, sudah terkelola dengan baik, jadi obat mungkin sudah tidak perlu. Tapi kalau oh darah tingginya karena eh, obesitas dan gaya makannya berantakan gitu ya. Terus waktu kontrol tekanan darahnya sudah bagus, tapi waktu ditanya makannya masih berantakan, nggak mau diet gitu, nggak mau atur makan, orangnya juga berat badan juga tidak turun, ya obat akan dianjurkan dilanjutkan. Jadi biasanya tergantung kasus per kasus. Jadi kalau dokter sudah menyarankan obat dilanjutkan, nah itu ya sebaiknya dilanjutkan. Dan darah tinggi ini ada yang ini tekanan darah tinggi tapi tidak tinggi banget waktu diperiksa. Terus kalau gitu saya nggak minum obat deh.
itu juga harus hati-hati. Karena pada waktu diperiksa tidak sangat tinggi sehingga tidak minum obat, tetapi pada saat-saat tertentu mungkin bisa tinggi sekali. Dan itu malah jadi lebih berbahaya dari orang yang darah tinggi, ketahuan tinggi, tapi rajin minum obat. Gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan Bu Novi dan teman-teman lain ya. Gitu, Pak. Sangat jelas kalau menurut saya, Dok. Intinya kalau Makasih. sudah ada indikasi lebih baik minum teratur, Dok. Kalau itu intinya berarti ya, Ya, Dok ya. mendengarkan saran dokter. Oke. Pertanyaan kedua, Dok ya. Dari Bu Rika, saya aja yang baca Hmm. karena ini singkat aja jawabannya. Kalau tekanan darah saya 130/80, perlu makan obat nggak, Dok? Hmm. Ini agak sulit pertanyaannya ya. Apakah tadinya minum obat karena tekanan darahnya itu tinggi, kemudian setelah minum itu jadi normal? Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokternya dan riwayatnya. Kalau 130/80 karena sudah minum obat, ya obatnya dilanjutkan. Tapi kalau 130/80 belum minum obat dan bisa dicek ulang karena anjuran terakhir juga ada yang menganjurkan, ada dokter yang berpedoman 130, ada yang berpedoman 140. Tapi setelah bagaimana pemeriksaannya? Nah, ini lebih baik dikonsultasikan dengan dokter karena ini individual sekali. Baik. Itu intinya harus ada historicalnya dulu, Dok ya. Apakah kita menderita terus menjadi normal atau kita memang Iya, baru periksa sekarang, nggak pernah periksa sebelumnya gitu ya. iya, Itu iya. intinya. Oke, saya masuk ke pertanyaan nomor 3, Ibu Hoti Suhana. Saya bacakan juga. Hubungan kenaikan berat badan dengan hipertensi apa, Dok? Terus bagaimana cara membatasi konsumsi garam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini sih gampang kalau garam. Iya, Tadi 1 sendok teh sudah jawabannya ya, 1 hari ya. iya. Nggak bisa dengan cara lain. Jadi, ya, jadi eh, apa patofisiologinya itu eh, panjang ya. Jadi pada orang apa pada obesitas, kenapa kok jadi hipertensi? Ya bisa karena hal-hal yang bermacam-macam ya tadi ya, termasuk eh, pembuluh darahnya menjadi tidak sehat, terus orang orang obesitas dengan disertai diabetes, pembuluh darahnya juga jadi tidak bagus. Kolesterol tinggi juga menyebabkan plak atau penyempitan pembuluh darah, terus elastisitas pembuluh darah atau juga jantungnya juga menjadi tidak sehat. Nah, itu kan sebetulnya sangat kompleks, tidak satu hal. Nah, yang menarik untuk dijawab adalah 1 sendok teh per hari. Kadang-kadang orang tuh susah banget gimana caranya 1 sendok teh per hari. Tapi saya berikan contoh kalau di rumah sakit itu biasanya kita dari layanan makanan itu 1 sendok teh garam itu dibungkus menjadi 3 sampai 5. Jadi dibungkus kecil-kecil pakai kertas obat ya. Jadi dari situ sekali makan, jadi makanannya yang disajikan itu tawar. Ini kalau yang sangat ketat ya pengaturan makannya. Jadi disajikan tawar, kalau ingin asin baru ditambah garam. Itu pembatasan untuk supaya tidak berlebihan. Tapi kalau sudah di rumah dan sudah dikasih obat, eh, dikira-kira jangan makan garam terlalu banyak, apalagi ekstra-ekstra ya. Garam ekstra tuh banyak misalnya di biskuit, di mie instan itu bumbu garamnya banyak, jadi jangan semuanya dicemplungkan. Dikira-kira supaya tidak berlebihan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Baik, Dok. Saya masuk pertanyaan nomor 4 dari Pak Redi. Hmm. Pertanyaan pertama, bagaimana langkah preventif untuk mencegah Hmm. terjadinya hipertensi bagi yang memiliki faktor genetik orang tua yang mengalami stroke disebabkan karena hipertensi? Itu, Dok. Iya, jadi mesti menjalankan pola hidup yang tadi ya, yaitu uh, menyingkirkan faktor-faktor yang kita bisa singkirkan. Misalnya tidak merokok, terus jaga berat badan ideal, terus makanlah yang tidak tinggi garam, itu ya, olahraga.
dan jangan stres. Nah, itu semua itu mesti dijalani. Ya, jadi saya kira apa yang tadi presentasikan oleh dokter mengenai hidup dengan makan gizi seimbang itu adalah jawabannya. Kurang lebih begitu, Dok. Iya, Karena dari Pak Redi ada pertanyaan iya nomor betul. 2, bagaimana tips pola hidup sehat bagi yang memiliki faktor genetik orang tua? Kembali tadi saya kira jawabannya adalah gizi seimbang dengan pola makan yang disampaikan oleh Bu Dokter sebelumnya tadi. Bagi Pak Redi, kita ini ada rekamannya ya yang tadi ya, jadi bisa diminta rekaman presentasi dari Bu Dokter sehingga apa yang ditanyakan tadi bisa dipelajari dalam rekaman tersebut. Jadi catat nomor hotline kita, hubungi admin kami, admin kami akan mengirim videonya nanti. Atau nanti juga ada YouTube-nya nanti keluar juga, sekalian bisa dilihat di YouTube juga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 5 dari Ibu Febri Yansih. Pertanyaannya adalah, apakah usia bisa menyebabkan hipertensi? Usia, Dok. Serta apakah hipertensi dapat menyerang anak-anak? Nah, ini kaitannya dengan usia juga. Silakan, Dok. Iya bisa. Jadi saya pernah beberapa pasien anak-anak di bawah 10 tahun bahkan sudah hipertensi karena obesitas. Jadi dia datang karena obesitas, waktu dicek tekanan darahnya sudah tinggi. Jadi bisa. Jadi itu jawabannya, Dok. Bisa kena anak-anak. Iya, Umur bisa. berapa, Dok? Minimum. Saya tidak tahu minimum berapa ya, tetapi karena faktor hipertensi bisa penyebabnya macam-macam. Tapi yang saya temukan paling muda, yang saya sekitar 8 tahun. 8 tahun sudah hipertensi, Dok. Iya, Luar biasa. jadi buat Berbahaya ya. ya buat orang tua yang kebetulan di sini punya anak-anak, ya anak-anak sebaiknya juga sudah di-maintain berat badannya. Baik. Pertanyaan nomor 6 dari Ibu Oki Reni Oktaviani. Ibu Oki Ini menanyakan, teman saya perawat di Magelang nih Pak. oh ini Ibu Oki berarti dari Magelang nih. Halo Ibu Oki. Iya benar. Oke, saya bacakan pertanyaan. Untuk orang dengan riwayat hipertensi dengan pengobatan secara umum, makanan yang dibatasi apakah hanya mengurangi garam ataukah ada treatment yang tepat untuk jenis makanan khusus, Dok? Nah, jenis makanan Nah, khusus. benar. Jadi ini yang beredar di informasi itu kan jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Nah, ini juga membingungkan. Padahal tadi kita sudah membahas mengenai gizi seimbang. Jadi berpedoman pada gizi seimbang itu yang paling baik. Tapi saya tetap akan menjawab, yaitu batasi konsumsi garam sampai tadi ya 1 sendok teh. Kemudian makanan apa lagi? Jangan makan, ya itu tadi, durian banyak-banyak. Jangan makan apa? Daging kambing banyak-banyak. Karena kalau udah banyak-banyak itu jadi makanannya menjadi tidak seimbang. Jangan makan makanan kaleng terus-terusan gitu ya. Jadi karena makanan kaleng banyak yang di dikasih garam supaya awet gitu makanannya. Tapi tidak semua makanan kaleng juga tuh ya. Jadi makanan yang diawetkan dengan garam. Nah, terus apalagi makanan yang asin-asin. Oh, saya nggak banyak makan dengan garam. Ternyata sehari-hari telur asin, ikan asin, sayur asin. Nah, itu kan garam semua. Nah, ada satu makanan yang saya ketemu pasien gini, makanya nggak asin-asin, kenapa tensinya nggak turun-turun, padahal sudah minum obat darah tinggi. Ternyata dia minum semacam esens ayam. Dan esens Chicken ayam blend. itu natriumnya tuh tinggi. Ya, kayak gitu. Jadi ini yang seperti ini yang eh, kelihatannya saya sudah makan seperti ini kok nggak masalah, kok tekanan darah saya tidak turun-turun. Ternyata dia mengkonsumsi makanan-makanan ekstra. Nah, ini misalnya jamu-jamu juga perlu diperhatikan ya. Kalau jamunya juga mengandung garam-garam nanti tekanan darah jadi nggak turun-turun.
Baik, Dok. Cukup jelas. Pak. Saya ke pertanyaan berikut, Dok ya. Dari Ibu Yuliana. Apakah boleh dilakukan rutin untuk konsumsi jus timun untuk menurunkan hipertensi sedangkan pasien hipertensi mempunyai riwayat sakit lambung? Jadi ini Nggak ada sering kaitannya. banget ditanyakan. Jadi diharapkan dengan mengonsumsi apa namanya jenis-jenis makanan tertentu itu mengobati satu penyakit. Ini tidak hanya darah tinggi ya. Tadi kan yang dibahas timun. Ada lagi yang apa namanya bawang putih atau apa gitu ya. Ini bisa benar dan bisa tidak benar. Jadi sebenarnya yang diharapkan itu adalah adanya satu zat aktif di dalam makanan yang dikonsumsi mengobati penyakit. Tapi ingat, kalau kita mengonsumsi zat aktif di dalam makanan, itu jumlahnya tidak jelas ukurannya. Jadi misalnya satu zat aktif harus dikonsumsi dalam satu jumlah. Nah, untuk mendapatkan zat aktif itu konsumsinya harus banyak. Kalau kita konsumsi satu jenis makanan dalam jumlah banyak, itu akan mengganggu komposisi makanan sehari-hari kita. Jelas nggak Pak nih penjelasannya? Jadi Jelas. Kalau saya jelas. kalau sudah ada, jadi perusahaan-perusahaan farmasi itu sudah mengambil zat aktif, mengekstraknya untuk menjadi obat. Jadi itu lebih efektif untuk mentreatment penyakit-penyakit yang memang sudah harus diobati dengan mengkonsumsi obat teratur dan jangka waktu lama. Jadi pertanyaan tadi, kalau mau minum jus timun boleh nggak? Boleh, tetapi saya tidak menganjurkan konsumsi jus timun untuk mengobati darah tinggi. Saya lebih menganjurkan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang tepat bagi darah tingginya. Kalau sesekali mau menikmati jus timun, yaitu adalah satu pilihan makanan, gitu saja. Ya kan kata lain, tepatnya kesimpulannya jus timun tidak bisa dikatakan menyembuhkan hipertensi. Demikian, Dok ya. Tapi saya Iya, suka benar. jus timun, Dok. Enak, Dok. Adem kalau minum kayaknya perut Silakan. dingin gitu. Kalau panas-panas gitu, Dok. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 9. Bagaimana membedakan gejala nyeri leher dan nyeri kepala yang disebabkan karena hipertensi atau disebabkan oleh kolesterol? Bagaimana membedakannya, Dok? Itu gampang sekali. Satu, periksa tekanan darah, dan yang kedua, cek laboratorium. Sudah pasti hasilnya akan keluar. Ya, jadi cek tekanan darah sebenarnya kita bisa beli alatnya, Dok. Sekarang ini gampang sekali ya. Alat yang Iya, ditaruh ke tangan itu yang benar. otomatis yang bunyi tuh Ya, terus ada pompa angkanya keluar sendiri. itu, Dok ya. Ya, Nggak mahal lagi. Jadi rajin-rajinlah ngecek tekanan darah kita. 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau paling kurang seminggu sekali kalau yang merasa dirinya sehat. Itu jawabannya ya. ya itu ada kalau kita yang dikatakan screening itu adalah kita mau menyaring saya itu tekanan darah tinggi enggak sih. Nah, Atau itu bisa kolesterol dilakukan. ya. Ya, bisa dilakukan ya tidak usah 2 hari sekali ya kalau screening ya. 2 hari sekali itu kalau kita sudah darah tinggi, dapat obat, saya mau tahu dengan obat ini apakah sudah efektif menurunkan tekanan darah. Iya, Mungkin bisa 2 hari sekali. Bahkan kalau di rumah sakit sehari 2 kali. iya, Dok. Dan kalau Jadi kita tergantung. ternyata sudah pakai alat cek hipertensi ternyata tidak, tapi masih kepalanya nyeri-nyeri, leher nyeri-nyeri, ke laboratorium mesti dicek darahnya karena kemungkinan Sebaiknya kolesterol. konsultasi ke dokter. Nanti nggak taunya kasusnya bukan itu. Nanti sudah cek sana sini ternyata urusannya Tapi, Dok, berbeda. saya mau tanya dari Bu Wina juga lanjut. Kelihatannya pertanyaannya simpel, tapi banyak orang merasakan tadi yang ditanyakan ini. Pertanyaan nomor satunya Ya. tadi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pertolongan pertama saat merasakan nyeri leher dan nyeri kepala yang disebabkan karena hipertensi? Misalnya sudah hipertensi, tapi berasa nyeri ngilu-ngilu kepalanya semuanya. Ke dokter. Dokter nanti akan memberikan anjuran. Intinya harus minum obat, Dok ya. Ya, kalau
kalau tekanan darah tinggi memang harus kontrol apakah masih tinggi atau tidak. Kalau sudah tidak tinggi, sudah minum obat, masih sakit kepala, mungkin penyebabnya yang lain. Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Betul. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eviana. Jika dalam keluarga dari orang tua mempunyai hipertensi, apakah keturunannya pasti memiliki hipertensi? Pasti itu munculnya kapan? Kalau dengan obesitas berarti lebih mudah munculnya. Dengan kolesterol tinggi lebih mudah lagi munculnya. Gaya hidup jelek lebih mudah lagi munculnya. Jadi semakin gaya hidup kita semakin tidak sehat, ya semakin mudah akan muncul. Tapi biasanya akan muncul dok kalau kita memang turunan ya. Mungkin kita umur 60, Iya, 70. benar. Semakin Oke. tua semakin bisa muncul gitu ya. Baik dok. Pertanyaan berikutnya dari kawan saya Pak. Ini senior saya Pak Monang Panjaitan nih. Saya bacakan langsung. Pak Monang. Pak Monang di mana? Ada hadir Pak Monang. Ada Pak Monang bacakan Pak Monang. Silakan. Terima kasih Gimana Pak acara Cirebonnya gimana? Rame ya? Rame dok, rame Pak Gosal. Tapi yang ikut saya nggak ikut. Oke, silakan bacakan pertanyaannya dok. Ya, Pak Monang. Mau tanya dok, waktu Ya Pak, silakan. Waktu tempoh hari dok, saya kan ada ini denyut jantung yang tidak beratur ya, tidak beraturan, berdebar-debar. Nah sekarang terakhir 2 hari, 3 hari yang lalu sudah dinyatakan normal, sudah diperiksa normal. Nah waktu saya menderita itu denyut jantung yang berdebar-debar itu, saya dianjurkan dokter untuk berhenti minum obat amlodipin karena sebelumnya saya rutin minum amlodipin. Nah sekarang saya merasakan kayaknya gejala-gejala darah tinggi saya timbul lagi nih dok, kepala sakit gitu ya. Nah apakah boleh saya minum lagi amlodipinnya dok? Pertanyaannya mungkin gitu aja dok. Terima kasih dok. Silakan Bu Dokter. Ya, jadi sebaiknya diukur dulu tensinya. Kalau tensinya tinggi lagi, berarti memang harus mengonsumsi obat darah tinggi. Dan kalau ada darah tinggi dan denyut jantungnya tidak teratur, nah mungkin terpaksa minum 2 obat, satu untuk darah tingginya. Kalau cocoknya adalah tadi ya amlodipin. Nah, mesti ada obat tambahan untuk mengontrol tekanan denyut jantung. Jadi sebaiknya sih dikonsultasikan dengan dokter ya Pak ya. Karena mencari obat yang pas itu nggak gampang. Jadi bukan kalau saya ke dokter dapat obat ini terus pas. Oke, tidak selalu Pak, karena obat darah tinggi itu tadi yang saya sudah ada yang di video ya, ada 3 kelompok obat darah tinggi, satu untuk melebarkan pembuluh darah, yang satu untuk membuat kita buang air besar, yang satu lagi untuk mengatur denyut jantung. Nah, ini mana penyebabnya? Karena kadang-kadang diberikan satu obat berpengaruh pada urusan lain, jadi harus 2 obat atau obat ini memberikan efek samping ini sehingga obatnya harus 2, atau penyebab masalah hipertensinya tuh sudah 2 atau bahkan 3-tiganya, dari pembuluh darahnya, dari isi pembuluh darahnya, dari jantungnya. Jadi mungkin perlu obat 3-tiganya. Jadi ini mesti dikonsultasikan dengan lebih jelas dengan dokter, gitu Pak. Iya Pak. Iya dok. Cukup jelas Pak Monang ya. Jadi intinya harus lebih dalam. Cukup jelas. Ya, Baik, untuk terima kasih, mendiagnosa Pak. apa yang terjadi dengan Pak Monang, karena ada mungkin tekanan darah tingginya ada, mungkin memang ada hubungan dengan jantung, denyut jantung yang tadi, karena
Karena tekanan darah dengan denyut jantung berbeda Pak Monang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya. Beda, ya. Oke. Beda. Semoga lebih baik lagi ke depannya Pak Monang lebih sehat ya. Terima kasih. Ya. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 15 untuk anggota kita yang selalu hadir di acara kita, Dr. Megawati. Selamat malam, Dok. Saya akan bacakan saja Selamat langsung, malam, Dok. Dr. Megawati. Ya. 1. Dari paparan dokter tadi, jika tensi lebih dari 140/90 sudah hipertensi, Dok. Apakah ini untuk semua usia, baik anak-anak, lansia, usia 78 tahun, Dok? Iya benar. Jadi batasannya itu. Oke. Tapi ada dokter yang sudah mengacu kepada batasan yang lebih rendah lagi, yaitu angka 130/80 gitu ya. Jadi tergantung ini pedoman mana yang dipakai. Baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kita bisa tahu darah tinggi jika tidak ada keluhan dan pasien tak pernah kontrol ke dokter? Nah ini tadi yang presentasi, banyak orang yang sudah kena darah tinggi nggak tahu dia. Gitu Dok ya? Ya, intinya jadi harus mau tidak mau harus cek sendiri itu. Ya, belilah alatnya murah kok itu. Sebetulnya bukan cek sendiri ya Pak, sebaiknya melakukan check up lengkap, apalagi kalau usia sudah cukup dewasa ya. Dan sekarang check up itu dilakukan di kantor-kantor itu pada seluruh karyawan, umurnya masih 23, 27, itu sudah di check up semua. Karena untuk tahu database lainnya. Pertanyaan nomor 3, ini aneh Dok. Bagaimana edukasi ke pasien yang merasa tak pernah turun tensinya, pasien yang nggak pernah turun tensinya, padahal sudah minum obat teratur, sudah lifestyle, dan tak olahraga, riwayat keluarga ada darah tinggi. Iya, ya kalau edukasi ini memang jadi PR-nya Bu Dokter ya. Jadi 1 mesti kasih obat, 2 mesti edukasi bahwa harus melakukan ini supaya tekanan darah bisa terkendali. Nah kalau tidak ya obat terpaksa harus jadi banyak banget gitu. Jadi mau nggak mau harus ya mungkin di yang tadi saya tayangkan itu kan banyak yang dari Kementerian Kesehatan dan Germas ya. Jadi bisa mengambil dari situ untuk di-share ke pasien. Misalnya ini anjurannya tuh seperti ini loh, yang tadi yang bisa dimodifikasi, tidak bisa dimodifikasi, mungkin itu bisa bermanfaat untuk di-sharingkan ke pasien. Baik Dok. Oke Dokter. Terima kasih Dok. Pertanyaan berikutnya. Pasien yang ngeyel. Ya itu pasien banyak tuh. Biasanya bandel-bandel pasien biasanya Dok ya. Sebetulnya pasien itu menawar karena masih ingin menikmati gaya hidupnya yang lama. Padahal kita sudah beritahu itu salah dan nggak sehat. Tapi nawar, sebetulnya dokter tuh nggak bisa menjawab tawaran ya. Karena ini adalah kita menganjurkan hal yang sehat, silahkan dilaksanakan. Jadi bukan dokternya nggak boleh ditawar gitu ya Bu Mega, Dokter Mega ya. Oke, Bu Dokter, kita lanjut pertanyaan dari Bu Dewi nih. Apakah boleh minum Alovar berbarengan dengan obat darah tinggi? Ini mesti ditanyakan ke dokternya ya. Jadi kalau dokternya mengatakan, oh ini sesuai atau bahkan saling mendukung sinergi atau ini untuk kasus ini tidak. Nah ini karena ini sangat detail ya, sangat individual ya. Sebaiknya ditanyakan ke dokter yang merawat. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Oktaviana. Apa saja faktor risiko yang dapat memperburuk komplikasi hipertensi? Dan bagaimana cara untuk mengatur dan menghindari komplikasi hipertensi tersebut? Faktor yang risiko yang dapat tadi memperburuk. Ini rasanya sudah kita bahas ya. Jadi semua hal yang menyebabkan hipertensi itu akan memperburuk kalau tetap dijalankan. Baik. Seperti saya ulangi kembali teman-teman, ini ada videonya nanti.
Dari rekaman tersebut nanti bisa pelajarin kembali. Banyak hal-hal yang ditanyakan sebenarnya sudah diterangkan di presentasi tadi. Jadi dengarkan saja pelan-pelan, nanti ambil rekamannya, pasti akan ada jawabannya di sana. Oke, ini pertanyaan dari Pak Suherman Setiawan. Sampai sekarang banyak remaja dan dewasa mengkonsumsi fast food terjangkit hipertensi. Bagaimana cara mencegah dan apa yang harus diperhatikan? Waduh, kalau makan doyan susah. Gimana dok itu? Ya, fast food tidak selalu tidak sehat, tergantung bagaimana kita milihnya dan bagaimana kita mengkonsumsi jumlah yang kita konsumsi. Tapi kalau fast food yang dipilih itu yang tanpa sayur, berarti kalorinya banyak, pasti akan menyebabkan risiko untuk menyebabkan obesitas hipertensi. Nah ini ya mencegahnya ya harus makan gizi seimbang, olahraga, jaga berat badan, dan mungkin olahraga, dan mungkin terpaksa harus minum obat kalau memang sudah tidak terkendali. Gitu Pak. Baik. Itu ya Pak Ini, Dokter Suherman ya. Kalau nggak salah ini dokter deh. Apakah Dokter Suherman ini? Halo Pak Dokter. Oke, ada pertanyaan berikut dari Pak Dokter Suherman. Ada garam nutrisalin dipakai ibu-ibu masak makanan. Apa itu baik untuk pencegahan hipertensi atau sama saja? Nah, ya, itu dok. Ya, saya kok kurang familiar dengan nutrisalin ya Pak ya. Kalau garam Himalaya dok? Itu ya. Lihat saja di datanya, kalau mengandung natrium, ya nutrisalin itu kalau nggak salah sih garam, tapi saya juga tidak tahu detailnya. Jadi kalau dia adalah garam dengan kandungan natrium, kalau natrium itu bersifat mengikat air di dalam pembuluh darah. Jadi kalau airnya banyak, tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Oleh sebab itu dianjurkan mengurangi konsumsi natrium atau garam-garam itu supaya cairan di dalam pembuluh darah tidak banyak. Itu Pak. Jadi sebenarnya. Ya, baik. Silahkan dilihat di fakta gizi apakah natriumnya itu tinggi atau tidak ada natriumnya. Kalau tidak ada natriumnya berarti aman. Baik dok, ini pertanyaan cukup banyak. Kita akan batasi 2 pertanyaan terakhir ini. Satu adalah dari Bu Jani Cahyadi. Malam dok, saya tensi suka tidak tertentu. Kadang-kadang 140/70, kadang 150/160/80. Saya minum obat amlodipin sudah lama. Sekarang kuping suka budek. Apa penyebabnya? Karena minum obat hipertensi. Apakah penyebabnya karena minum obat hipertensi dok? Tuh pertanyaannya. Baik, jadi sebenarnya tidak ya, saya kok tidak pernah ini ya membaca menyebabkan gangguan pendengaran. Tapi kalau tensi kadang-kadang 150/60 mungkin obatnya belum sesuai, atau obatnya sudah sesuai, gaya hidupnya yang tidak sesuai. Misalnya kurang tidur. Nah, jadi biasa dengan obat dosis sekian sudah bagus, tapi pada suatu saat stres banget, nggak tidur 2 hari, ya itu tensi akan naik. Atau sebetulnya sudah bagus, sudah pada waktu pemeriksaan dicek dengan obat, dicek ulang bagus, terus pada suatu saat lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, makan makanan yang asin terus, ngobrol, makan kacang yang asin nggak habis-habis. Nah, itu juga di situ bisa jadi naik. Jadi gaya hidup kita memang harus teratur terus-terusan. Gitu, Pak. Kira-kira memang itu berat, jawabannya. tapi memang itu yang harus dilakukan. Dia harus disiplin. Kalau sudah kena hipertensi, ya disiplin obat, makan teratur, makan gizi seimbang. Itu obat yang terbaik. Kalau menurut apa yang disampaikan Bu Dokter tadi ya. Pertanyaan terakhir. Juga sebaiknya Pak, juga sebelum kena juga sebaiknya menjalankan gaya hidup sehat. Mencegah dok ya, apalagi yang ada turunan hipertensi dan lain-lain itu dok ya, terutama.
Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Maaf teman-teman yang belum bisa dijawab karena pertanyaan masih banyak banget nih. Rumahnya malam ini banyak sekali pertanyaan mengenai hipertensi. Pertanyaan terakhir adalah dari Bu Mainah Munir. Saya penderita hipertensi sejak tahun 1990. Udah cukup lama nih. Minum obat sejak saat itu. Sekarang saya minum amlodipin 5 mg sebelum tidur. Bila sorenya masih tinggi, saya minum irbesartan 150 mg. Bagaimana caranya agar bisa sembuh dari hipertensi, Dok? Lihat videonya lagi, Dok. Tergantung penyebabnya, Bu. Jadi kalau penyebabnya adalah karena sudah faktor usia, terus obesitas, faktor usianya itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi penyakit itu sudah akan terus. Tapi jangan khawatir, Bu. Kan ada obat. Nah, yang penting bagaimana obat ini bisa pas untuk kita. Jadi sifat tekanan darah tinggi masing-masing orang kalau udah kena darah tinggi itu bisa sifatnya sendiri-sendiri. Ada yang tingginya kalau malam, tingginya kalau pagi gitu ya. Nah, ini harus diketahui dan dikonsultasikan dengan dokter karena nanti obatnya akan disesuaikan. Dan itu kalau pertanyaannya kok minum obat sebelum tidur, tapi kalau kadang-kadang sorenya tinggi seberapa? Kalau tingginya masih dalam batas normal, ya biasanya dokter tidak memberikan apa-apa. Tapi kalau tingginya memang sudah dianggap harus dengan obat, ya dengan obat. Tapi itu tadi, apakah gaya hidup sehatnya itu stabil, atau gaya hidup sehatnya itu tidak stabil? Kalau tidak stabil, obatnya jadi bingung. Iya, Dok. Jadi keterangannya sudah jelas semuanya. Kembali banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, tapi sebenarnya ada jawabannya di presentasi yang disampaikan Bu Dokter tadi. Jadi buka YouTube-nya, dengarkan kembali, pelan-pelan, 2 kali, 3 kali dengar akan mengerti apa jawabannya obat untuk kita mengatasi hipertensi kita atau mencegah agar hipertensi kita tidak menyebabkan akibat yang lebih parah terhadap hidup kita, terhadap tubuh kita. Dengarkan YouTube itu, putar kembali dan dengarkan kembali. Terima kasih dokter atas semua jawaban-jawabannya dan teman-teman yang sudah memberi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik sehingga menjadi pedoman dalam hidup kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gosal, Menteri Health Indonesia, dan teman-teman yang ada di sini. Sehat selalu. Terima kasih, Dok. Oke, sebelum saya ingatkan kembali bahwa kita mengadakan acara webinar ini, Dr. Dusi and Friends, setiap bulan 1 kali. Biasanya minggu keempat atau minggu terakhir pada bulan berjalan. Bulan depan ini kebetulan kita ada bekerja sama dengan society yang namanya bariatric surgery. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa ada society bariatric surgery, yaitu pemotongan usus supaya kita bisa dapat langsing untuk orang-orang yang menderita obesitas. Kita akan mengadakan seminar apa best diet after bariatric surgery. Itu adalah tanggal 17 November. Jamnya sebenarnya jam 19.30, bukan jam 20.30. Nanti kita akan sampaikan informasinya. Selain itu juga kita akan ada seminar webinar pada tanggal 24 November, yaitu mengenai pantangan makan GERD. Jadi kita ada bulan depan, bulan November, ada 2 webinar. Satu mengenai best diet after bariatric surgery, dan satu lagi adalah mengenai pantangan makan GERD yang seperti setiap bulan kita lakukan. Bagi siapa saja yang ingin ikut, nanti kita akan berikan informasinya. Demikian dari saya. Kemudian informasi mengenai NutriHealth Indonesia. Kita banyak mendengar tentang gizi seimbang, mengenai obesitas, mengenai hipertensi, mengenai diabetik. Kami dari NutriHealth Indonesia mempunyai beberapa program. Program kami adalah program untuk weight management, clinical management. Clinical management banyak mengenai penyakit-penyakit orang menderita hipertensi, bagaimana kita
makan makanan yang seimbang, bagaimana belajar berhitung mengenai gizi yang kita makan, sehingga kita mengerti gizi seimbang itu berapa sih yang harus kita makan. Itulah kita belajar di NutriHealth Indonesia dan juga banyak program-program lainnya. Mungkin admin bisa kasih lihat yang lain. Nah, ini ada juga untuk orang-orang hamil, dan juga untuk anak-anak, dan juga untuk orang obesitas. Demikian dari NutriHealth Indonesia. Kita sampai pada pengumuman untuk giveaway. Siapa pemenangnya malam ini? Nah, itu dia pemenangnya. Ya, sudah kita dapatkan 10 pemenang. Ibu Indriani, Bapak Tanudin, Ibu Novi, Ibu Dewi, Pak Monang Panjaitan, Ibu Jani Cahyadi, Pak Budi, Ibu Mat Mainah Munir, Ibu Citra, dan Pak Monang dapat 2 kali nih. Ada 2 orang nih Pak Monang nih. Salah input rupanya dari admin ini. Coba ada siapa yang digantikan untuk menggantikan Pak Monang? Sebentar ya. Nah, tolong nanti di screenshot cek list pemenang kita untuk mengklaim hadiah, yaitu hadiah hampers dari Teh Dia, dari Fibershot, dan juga dari voucher diskon untuk pemeriksaan laboratorium di Prodia, dan juga untuk konsultasi gratis dengan Ibu Dr. Luciana selama 15 menit. Silakan menghubungi admin kita, hotline-nya. Mana itu Bu Admin? Halo? Sebentar ya, mereka sedang mengecek siapa penanya yang best menanyakan. Nah, itu adalah Ibu Nabila menggantikan Pak Monang, karena Pak Monang dapat hadiah. Tadi tolong teman-teman yang ingin mendapat informasi lebih mengenai apa yang kita bicarakan malam ini, apa yang dipresentasikan oleh Ibu Dokter, tolong di screenshot ini. Dan juga untuk teman-teman yang untuk dapat klaim hadiah, tolong di screenshot ini, hubungi nomor 081 211 75551 untuk mengklaim hadiah. Sudah di screenshot? Oke. Nah, ini dia untuk kita teman-teman yang ingin informasi lebih mengenai hal-hal yang kita bicarakan Ibu Dokter dengan Instagram, apa yang sering kita buat Instagram di dunia sosial media kita, dapat menghubungi langsung di Instagram NutriHealth Indonesia atau Dr. Gizi _Luciana atau NutriHealth Indonesia atau di YouTube NutriHealth Indonesia. Di sana banyak video-video dan keterangan-keterangan mengenai informasi mengenai kesehatan. Demikian sampai acara ini selesai malam ini. Jangan lupa follow Instagram Ibu Dokter dan juga NutriHealth Indonesia. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman. Selamat beristirahat dan semoga tetap selalu menjaga kesehatan. Salam NutriHealth, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Gosal, salam sehat. Terima kasih Pak Monang. Terima kasih Bu Rudi, Pak Rudi. Terima kasih Pak. Selamat pelayanannya. Jaga kesehatan selalu. Bu Dokter, Bu Mega, semuanya. Jangan lupa bulan depan tanggal 24 November. Kita bertemu lagi. Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu Nutri-Fibershot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada Nutri-Fibershot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nutri-Fibershot, cara enak penuhi serat. Teh Dia untuk keluarga. Satu-satunya teh celup manis bebas gula. Tinggal seduh, celup, lalu nikmati semua manfaatnya bersama keluarga. Sayangi dan lindungi orang terdekat dengan yang manisnya sehat.